Bab 425, Shen Jinghong juga tiba di kota Fenghuo. Shen Jinghong mengikuti sebuah karavan pedagang ke arah utara dan telah tiba di kota Fenghuo selama lebih dari 2 hari, menginap di sebuah penginapan bernama Paviliun Bulan Terang. Namun, dia merasa bingung, tidak yakin harus kemana atau melakukan apa. Awalnya, dia berpikir bahwa jika ada tindakan militer di sini, dia akan ikut serta dalam perang dan meninggalkan nasibnya kepada langit. Namun, pada saat ini, kota Fenghuo terlihat tenang, tanpa tanda-tanda konflik yang akan terjadi. Dia merasa bingung. Shen Jinghong mengenakan pakaian kokoh, terlihat sangat gagah, sikapnya tidak kalah dari seorang pria. Dengan rambut di model ekor kuda tinggi, dia bahkan menambah sedikit pesona dewasa yang matang. Berdiri di balkon, Shen Jinghong melihat ke arah utara. Menurut pemilik penginapan, meninggalkan kota dan mengikuti karavan pedagang ke utara akan membawa mereka ke perbatasan kerajaan Anjing Angin. Di luar wilayah utara, jalan akan semakin dibanjiri perampok dan penjahat, menjadi semakin merajalela. Karavan yang melakukan perjalanan ke utara tidak hanya perlu menghadapi tantangan tersebut tetapi juga harus menyewa pengawal untuk melindungi mereka sepanjang jalan, atau risiko kehilangan segalanya. Perampok, penjahat. Mata Shen Jinghong sedikit berkerut. Sebagai seorang wakil jenderal tentara kekaisaran, dia tentu saja memendam kebencian mendalam terhadap orang-orang penjahat dan penjahat semacam itu, dan ingin menghilangkan mereka. Pada saat ini, hati Shen Jinghong terasa bangga dengan rasa pahlawanisme, rasa yang heroik. Mungkin dia bisa menjadi seseorang yang ahli dalam mengawal karavan yang menuju ke utara. Hari-hari hidup di tepi jurang penuh kesepian mungkin akan segera berakhir. Ayah, kakak, maafkan aku. Li Zun sayangku, jika aku mati, apakah kamu akan sedih? Shen Jinghong berbisik pada dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Li Zun saat ini tidak jauh, berada di kamp tentara Zhenbei. Bisa dikatakan bahwa mereka berada dalam jarak yang dekat. Namun, keduanya tidak tahu tentang keberadaan satu sama lain, sehingga juga bisa dikatakan bahwa mereka berada di dunia yang berbeda. Dua tentara di luar tenda telah ditarik mundur. Sekarang Li Zun benar-benar bisa datang dan pergi dari kamp militer sesuka hatinya, meskipun beberapa area penting tentu saja tidak bisa dia masuki. Seperti gudang senjata dan gudang makanan, ini adalah lokasi strategis. Li Zun pergi untuk melihat Liu Shan. Hari-hari si gemuk Liu berjalan dengan santai. Saat menjaga persediaan militer, dia akan mengobrol dan bercanda dengan beberapa tentara, bahkan menghibur mereka dengan sesi bercerita tentang perjalanan ke barat dan anekdot lainnya. Cerita itu diceritakan dengan sangat hidup, dan ketika Li Zun dan Ah Yuan tiba, mereka melihat Liu Shan dan beberapa tentara berkumpul. Liu Shan sedang menceritakan pengalamannya di Chunhua Tower dengan semangat, membuat tentara-tentara itu menjadi sangat antusias dan terengah-engah, napas mereka terengah-engah. Hehe, saudara-saudara, kalian tidak tahu, para wanita di Chunhua Tower semuanya sangat menawan, bahkan para pelayan pun sangat halus. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Chunhua Tower, saya menjamin Anda tidak akan ingin kembali. Benarkah? Saya mendengar bahwa Nona Yu Xiang adalah pelacur tercantik. Apakah itu benar? Kakak Liu, apakah kamu pernah melihat Yu Xiang? Yu Xiang. Yu Xiang bukan lagi pelacur saat ini bernama Cao Huanwan. Namun, Cao Huanwan ini sepertinya telah menghilang. Ketika kami meninggalkan ibu kota, dia belum kembali. Yu Xiang, Cao Huanwan, Li Zun, yang sedang membawa Ah Yuan, mendengar nama-nama dua wanita dari mulut Liu Shan, dan tubuhnya sedikit terhenti, merasa sedikit terkejut. Cao Huanwan telah menghilang. Dia tidak tahu, ketika dia melarikan diri, dia bersembunyi di Chunhua Tower, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Cao Huanwan. Membayangkan wanita yang menawan dan penuh nafsu itu, hati Li Zun juga merasa sedikit terkejut dan rindu. Sepertinya, Cao Huanwan sering menghilang. Adapun Yu Xiang, dia seharusnya berada di kota Lingsun sekarang. Semua anggota Tiandihui telah dievakuasi dari ibu kota, jadi mereka mungkin tidak tahu bahwa dia aman dan bahkan menuju ke utara. Tanpa informasi yang diberikan oleh Tiandihui, Li Zun merasa agak tidak nyaman. Jika dia bisa membawa Tiandihui ke perbatasan utara, itu akan bagus. Dengan kemampuan intelijen Tiandihui, dia bisa mengendalikan situasi dunia kapan saja, tidak seperti sekarang, di mana dia masih bergantung pada Ji Zongqing.
Si gemuk. Li Zun dan Ah Yuan muncul. Liu San, yang sedang bersemangat, langsung membeku, berbalik dan melihat Li Zun dan yang lainnya, dan wajahnya langsung berseri-seri. Dia berlari ke depan dan memanggil, "Kakak Zun, adikmu ada di sini." Li Zun tersenyum, "Apakah barang yang aku minta kamu jaga berjalan baik?" "Kakak Zun, jangan khawatir, aku terus mengawasinya. Tidak ada yang terjadi." Liu San segera menjawab. Li Zun mengangguk puas, "Baiklah." Bubuk mesiu paling takut terkena kelembaban dan api atau panas. Dia sudah beberapa kali mengingatkan pada Liu San agar berhati-hati, jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun, Li Zun tidak merasa nyaman dan memeriksa sendiri untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum berkata, "Si gemuk, minta seseorang untuk menjaga barang-barangmu. Kita akan pergi ke kota untuk makan malam yang enak." "Makan malam yang enak." "Baik, Abang Zun." Mata si gemuk berkilau, dia langsung setuju, lalu bergegas mencari seseorang untuk menggantikannya. Memang sudah waktunya untuk makan yang lezat, makanan di kamp militer sudah terasa membosankan, hampir kehilangan rasa. Chapter 426, Melewati. Mereka bertiga keluar dari kamp militer dan masuk ke dalam kota dengan berani. Ayuan telah mendapatkan tanda pinggang khusus dari Lin King, memungkinkan mereka untuk masuk dan keluar kota dengan bebas. "Ayuan, apakah kamu tahu penginapan mana di sini yang lebih terjangkau?" tanya Li Zun. Saat ini, Li Zun sedikit kekurangan dana, tidak seperti saat dia berada di ibu kota, di mana dia memiliki banyak uang. Meskipun dia dicabut jabatannya dan sekarang sedang dalam pelarian, gelarnya tidak dicabut. Oleh karena itu, mereka tidak bisa hanya pergi ke penginapan apapun, mereka harus pergi ke yang layak. Ada beberapa penginapan kecil, tetapi beberapa hari yang lalu, saya mendengar tentang tempat bernama Paviliun Bulan Terang. Tempatnya luas dan relatif murah, jawab Ayuan. Sebagai seorang pangeran, Li Zun harus mempertahankan standar tertentu dalam hidupnya. Meskipun saat ini dia dalam pelarian, status bangsawannya belum dicabut. Oleh karena itu, mereka tidak bisa hanya pergi ke penginapan apapun. Paviliun Bulan Terang. Li Zun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi ke Paviliun Bulan Terang. Apapun yang ingin kamu makan, katakan saja. Saat ini saya tidak punya banyak uang, tetapi kita masih bisa makan dengan layak." Paviliun Bulan Terang dan Paviliun Bulan Lin yang mereka kunjungi kali ini hanya berbeda satu kata, tetapi Li Zun bertanya-tanya apakah satu kata ini akan membuat perbedaan besar antara kedua penginapan itu. Liu San tentu saja tidak punya keberatan. Bahkan jika dia makan pancake jalanan, dia masih bisa memuaskan rasa hambar yang dia dapatkan dari makanan kamp militer. Apapun akan baik baginya. Ayuan segera memimpin jalan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkeliling sesuai perintah Li Zun, sehingga dia menjadi cukup familiar dengan jalanan kota Fenghuo dan tentu saja tahu di mana Paviliun Bulan Terang berada. Mereka bertiga menuju Paviliun Bulan Terang. Di sisi lain, Shen Jinghong mengambil misi penjagaan untuk karavan pedagang dan sedang menuju gerbang kota. Tiba-tiba, dia berbalik dan matanya sedikit menyipit, tubuhnya gemetar. Apakah itu Li Zun? Shen Jinghong tidak bisa tidak hampir berseru keras dan bahkan bersiap untuk berlari ke arahnya. Namun, itu terlalu jauh, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan, ini adalah wilayah utara. Bagaimana mungkin Li Zun, yang dipenjarakan di penjara langit ibu kota, mungkin berada di sini? Selain itu, tidak ada orang yang gemuk di sisinya. Sepertinya saya salah melihat. Mata Shen Jinghong redup dengan kekecewaan. Mungkin dia terlalu merindukannya, sehingga dia salah mengira orang lain sebagai dia. Shen Jinghong berpikir dalam hatinya. "Nona Shen, terima kasih atas bantuanmu sepanjang jalan." Kepala karavan, Lu Zhang, mendekatinya dengan sopan. Lu Zhang telah menjadi pedagang di dinasti Wu Selatan selama bertahun-tahun sebelum usahanya gagal, yang membuatnya datang ke wilayah utara. Dia mulai sebagai pedagang keliling dan secara bertahap membangun bisnisnya, memperdagangkan barang antara berbagai negara bagian utara dan dinasti Wu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia menjadi cukup sukses. Namun, jalan-jalan dipenuhi dengan perampok, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Tugas ini tidak boleh dianggap enteng. Karena saya telah menerima misi ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan karavan, jawab Shen Jinghong dengan anggukan, mengangkat tinjunya.
Dia memiliki aura tertentu sebagai seorang seniman bela diri. Lu Zhang mengangguk puas dan segera memerintahkan tim untuk meninggalkan kota. Shen Jinghong mengikuti, menunggang kudanya. Ketika mereka mencapai gerbang kota, dia mengambil napas dalam-dalam, menatap kota, matanya agak sepi, dan berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Li Zun sayangku, selamat tinggal. Bab 425 dan 426 selesai. Terima kasih.